warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Novita SPDI dari SMP Negeri 8 Karangbaru, calon guru penggerak angkatan 11 dari Aceh Tamiang. Di sini saya akan melakukan aksi nyata untuk mempraktekkan supervisi akademik kepada rekan sejawat saya di sekolah. Nah, pada permulaan saya akan melakukan prasupervisi, kemudian saya akan melakukan observasi ke kelas, dan dilanjutkan dengan pasca supervisi. Perkenalkan teman saya. Nama saya Nuraini SPD, saya mengajar bahasa Indonesia dan di sini saya akan menjadi guru yang akan diobservasi oleh Ibu Yeni Novita SPDI. Baiklah, berikut videonya. Baiklah Bu Nuraini, di sini kita nantinya akan melakukan supervisi di kelas Bu Nuraini. Jadi sebelum saya masuk ke kelas Bu Nuraini melakukan supervisi, saya akan melakukan pra-supervisi. Saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Nuraini dan saya akan menyampaikan rubrik penilaian dan juga tujuan yang akan saya lakukan mengapa saya mensupervisi di kelas Bu Nuraini. Nah, tujuan yang ingin saya capai pada saat nantinya kita akan untuk bertujuan mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran, proses pembelajaran yang Bu Nuraini akan lakukan di kelas nantinya Bu Nuraini ya. Jadi agar pembelajaran yang dilakukan Bu Nuraini di kelas lebih matang, lebih siap dalam melakukan proses pembelajaran di kelas, agar pembelajaran yang Bu Nuraini lakukan berpihak kepada murid. Begitu Bu Nuraini ya. Baik Bu. Nah, di sini izinkan saya menanyakan beberapa hal kepada Bu Nuraini sebelum Bu Nuraini melakukan pembelajaran di kelas ini. Nah, di kelas nanti tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nuraini sampaikan itu kepada anak-anak, kira-kira pertemuan kali itu apa tujuannya? Nah, baik Ibu, terima kasih. Jadi nantinya ketika di observasi, di supervisi, tujuan yang harus dicapai anak-anak yang pertama itu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama nanti setelah mempelajari materi yang akan saya sampaikan, anak-anak itu dapat menyebutkan unsur-unsur intrinsik dari cerita fantasi. Yang kedua nanti setelah anak-anak bisa menyebutkan, anak-anak itu bisa menjelaskan Bu, apa sih itu unsur intrinsik cerita fantasi itu. Dan yang ketiga nanti terakhir anak-anak itu bisa menganalisis unsur intrinsik dari cerita fantasi, baik itu yang saya berikan teksnya ataupun dari tayangan video yang saya berikan. Seperti itu Ibu Yeni. Oh, berarti gini ya, di tujuan Bu Nuraini kali ini ada 3 ya. Iya, pertama anak-anak menyebutkan unsur intrinsik, kemudian dapat menjelaskannya, kemudian dapat menganalisis unsur intrinsik. Jadi dari tujuan tersebut, kira-kira nih area mana yang mau Ibu kembangkan nantinya kepada anak-anak supaya anak-anak itu mencapai tujuan tersebut gitu. Area mana yang mau ingin ditonjolkan gitu, supaya nampak berhasil gitu pembelajarannya. Baik, terima kasih Bu Lili. Kalau yang area yang mau ditonjolkan itu yang pertama pengetahuan ya Bu Lili ya. Karena dari pengetahuannya itu nanti kan anak-anak itu bisa menyebutkan apa yang dari tujuan tadi Bu. Karena kebetulan saya di sini ada pengetahuan dan juga ada keterampilan Bu. Kalau pengetahuan tadi mereka dapat menyampaikan dari yang tujuannya tercapai semua. Mereka bisa menyebutkan unsur intrinsik apa saja. Anak-anak juga bisa menjelaskan misalnya tema itu apa, latar itu apa, seperti itu Bu ya. Yang ketiga nanti kan anak-anak itu nanti bisa menganalisis, oh ini loh temanya, tema dari cerita itu ini, tokohnya siapa saja, latarnya di mana, seperti itu Bu. Selain itu juga saya ada buat keterampilan ya Bu ya. Keterampilannya itu ketika anak-anak sudah selesai berkelompok, mereka akan mempresentasikannya ke depan. Dan kebetulan saya nanti membuat tugasnya itu berbeda-beda Bu. Jadi tidak satu materi, mereka tidak satu cerita, tetapi mereka saya akan bagi 4 kelompok dan dari 4 kelompok itu akan ada 4 cerita. Jadi setelah itu anak-anak akan presentasi di depan dan anak yang lain bisa mengetahui, oh ternyata ceritanya seperti ini. Oh begitu ya. Jadi area yang ingin dikembangkan ada 2 nih ya, pengetahuan dengan keterampilan. Nanti pengetahuannya mereka bisa menyebutkan unsur-unsur intrinsik, menjelaskannya ya kan. Nanti waktu keterampilannya mereka bisa presentasi di depan satu persatu kelompoknya ya. Kemudian dari tujuan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa nih yang Ibu libatkan atau media, bahan apa nih yang mau Ibu siapkan untuk mempraktekkannya nanti? Ya, baik, terima kasih Bu Yeni. Kalau untuk medianya saya seperti biasa, saya membuat PowerPoint itu ya Bu ya, PPT. Setelah itu saya juga mencari video
Ya, misalnya kan karena berhubungan cerita fantasi, jadi anak-anak itu kayaknya lebih baik kalau kita tayangkan cerita fantasi tersebut. Jadi lebih menarik ya Bu, seperti itu. Selain itu juga saya akan memberikan teks juga Bu. Seperti itu. Jadi teks itu ada yang saya tempel juga di dinding-dinding, ada yang saya berikan ke anak-anak, seperti itu Bu. Ada videonya juga. Oh begitu ya. Jadi banyak ya macamnya yang digunakan strateginya ya. Iya, Nah jadi kira-kira nih rancangan proses pembelajarannya nanti seperti apa nih di kelas? Pelaksanaannya kira-kira gambarannya nih, gimana pelaksanaannya di kelas? Oh, baik Bu. Kalau untuk gambaran ini masih gambaran ya Bu. Iya, Ya, masih ceritanya gambarannya, Karena kan kita kayak belum ya. kita. Kan kita maunya tuh ya waktu nanti di hari hanya itu semuanya berjalan sesuai dengan rencana seperti itu ya. Jadi gambarannya nanti yang akan saya lakukan pertama tuh saya menggunakan modalnya problem assessment ya. Iya. Jadi anak-anak akan menyelesaikan satu permasalahan. Seperti yang saya sampaikan tadi Bu kan ketika materinya itu atau teksnya itu kan berbeda-beda. Jadi setiap anak saya akan bentuk menjadi 4 kelompok seperti itu Bu. Dan kebetulan saya akan membentuk kelompok itu saya gabung Bu. Ada anak yang seperti profil belajarnya Bu ya, Heterogen lah kita ya bilang heterogen ya Bu ya, bisa dari kesiapan belajarnya. Saya akan membuat dari kesiapan belajar pertama Bu. Iya. Jadi nanti saya akan memberikan ini apa namanya itu, apa sih namanya Bu, soal yang pertama Bu ya, soal untuk materi itu anak-anak itu sejauh mana dia bisa menjawab pertanyaan tersebut, dan saya akan kelompokkan ini anak yang mahir loh, ini anak yang sedang, dan ini anak yang kurang. Dan ketika masuk nantinya saya akan kelompokkan yang mahir di sini ditambahkan dengan yang sedang dan yang kurang. Jadi saya gabung semua, saya campur aduk seperti itulah Bu ya, dari heterogen tadi. Jadi tidak yang mahir-mahir aja, yang sedang, yang kurang itu tinggalnya seperti itu. Oh iya. Selain itu saya juga, karena kita kan sudah ada juga Bu ya penilaian diagnostik non kognitif kemarin Bu. Jadi kan dari program belajar itu sudah ada anak-anak itu, ada yang kinestetik, ada yang auditory, sama ada yang visual. Dan di situ saya gabung juga Bu, Mbak, saya buat visual semua, enggak itu saya gabungkan juga secara heterogen sesuai dengan kesiapan si anak-anak tadi, seperti itu Bu. Jadi awalnya nih Bu Nuraini bakalan nentuin dulu nih kebutuhan belajar anak, kemudian membuat kelompok secara heterogen, semuanya dibaurkan agar mereka mampu bersosialisasi gitu ya. Jadi enggak yang kinestetik dengan kinestetik aja gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, dari rangkaian cerita tadi nih, kapan nih kira-kira rencana kita aksi melakukan supervisi nih di kelas nanti? Kapan waktunya, di kelas mana, jam berapa nanti saya bisa melihat Bu Nuraini melakukan? Kebetulan nanti di hari Sabtu saya ada jam ya Bu ya. Iya. Jam itu jam 1 dan 2 itu. Ada itu di kelas 7B Bu. Oh, berarti nanti kita ketemu lagi nih Bu Nuraini di hari Sabtu jam 1-2 di kelas 7B ya, dengan mapel bahasa Indonesia mengusul intrinsik ya kan? Cerita fantasi seperti itu. Nah, nanti waktu Bu Nuraini masuk ke kelas, saya akan ikut Bu ya melakukan observasi kepada Bu Nuraini bagaimana Bu Nuraini melakukan proses pembelajaran kepada murid. Nah, nanti di situ saya akan mencatat hal-hal atau informasi yang penting selama proses pembelajaran. Dan kita akan ketemu lagi setelah Bu Nuraini melakukan proses pembelajaran. Nanti ada namanya pasca supervisi. Nanti saya akan cerita berbincang lagi nih sama Bu Nuraini pasca observasi yang sudah kita lakukan, bagaimana nih hasilnya nanti refleksi. Biasanya kita bilang refleksi lah ya kan. Nanti kita akan berbincang lagi bagaimana hasilnya. Terima kasih untuk hari ini. Kemudian sampai jumpa di hari Sabtu Bu Nuraini ya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nuraini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Oke, anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoakan untuk doanya. Bismillahirrahmanirrahim.
siap semuanya untuk belajar hari ini? Sudah. Sudah siap semuanya untuk belajar hari ini? Sudah. Kalau sudah siap. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masih belum semangat lagi. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Berarti sudah semangat ya? Masih semangat kan? Masih. Walaupun di luar hujan, tapi kita tetap semangat. Oke, baiklah anak-anak ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ibu akan bertanya terlebih dahulu. Kemarin materi kita tentang apa? Siapa yang masih ingat? Oke, Hani silakan. Tentang cerita fantasi. Tentang cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Hani masih ingat? Masih. Berapa Hani? Cerita fantasi adalah cerita yang berhayal ataupun berhalusinasi dengan pengarah imajinasi. Oke, cerita yang berkhayal berimajinasi dengan imajinasi si pengarang. Ada lagi yang bisa menambahkan? Anissa? Apa cerita fantasi Anissa? Cerita yang dihayal oleh si penulis. Nah, baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai materi kita, perhatikan ke depan. Silakan Aldo baca yang nomor 1. Kelihatan dari sana Aldo? Silakan Bu. Kelihatan. Silakan Aldo. 1. Maka kamu membaca cerita fantasi baik itu dalam bentuk teks, audio maupun video. Iya, Aldo pernah nggak baca cerita fantasi Aldo? Kamu Pernah. Apa judulnya Aldo? judulnya Timun Emas Bu. Timun Mas. Aldo baca ceritanya atau lihat video? Video Bu. Lihat video. Oke, yang kedua. Silakan si siapa? Nomor 2 siapa? Iya. Siapa masih ingat ceritanya? Tokoh-tokohnya? Judul ceritanya apa? Siapa yang pernah baca atau siapa lihat dari video? Semut dan kepompong. Ada berapa tokohnya? Ada 2. Siapa saja? Oke, bagus. Yang ketiga, silakan si Akila. Akila pernah nggak baca cerita fantasi atau menonton cerita fantasi? Pernah nggak? Apa jadinya? Mau putih ada berapa tokohnya kira-kira? Ada 3. Siapa aja? Oke, dia mau ada mau putih. Sekarang pertanyaan terakhir untuk si Hani. Ayo Hani, yang nomor 4. Pesan moral apakah yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut? Ya, Hani pernah baca atau baca tentang fantasi atau melihat video tentang fantasi Hani? Pernah Bu di tadinya di cerita Kenapa Hani pernah? Nah, Oke, apa kira-kira pesan moral dari cerita itu Hani? pesan moralnya kita dapat mengetahui bagaimana cara menjaga teman lain dan cara menghargai satu sama lain. Oke, berarti pesan moralnya kita dapat menjadi teman yang baik itu ya, bisa menghargai teman dan menjaga teman. Oke, terima kasih anak ibu. Sekarang, nah perhatikan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah anak-anak ibu mengikuti pembelajaran hari ini, yang pertama anak-anak ibu nanti dapat menyebutkan satu unsur intrinsik cerita fantasi. Yang kedua, nanti anak-anak ibu dapat menjelaskan unsur-unsur dari intrinsik cerita fantasi. Dan yang ketiga, nanti anak ibu dapat menganalisis unsur-unsur dari cerita fantasi, baik dari teks yang ibu berikan ataupun dari tayangan video. Oke,
tidak terjadi di dunia nyata, hanya berdasarkan daya khayal si penulis. Oke, kita lanjut lagi unsur intrinsiknya. Silakan si Aldo yang di belakang. Ayo Aldo. Unsur instruksi merupakan unsur yang berasal dari dalam yang membangun sebuah karya sastra. Oke, unsur intrinsiknya ada berapa Aldo? Ada 6 Bu. Silakan. 1. Tema, 2 tokoh, 3 watak dan penokohan, 4 latar, 5 alur dan 6 amanat. Iya, jadi ada berapa tadi unsur instruksinya? Nah. Yang pertama tadi apa? Tokoh. 2 Latar. latar, 3 Alur. alur, 4 Latar. latar, 5 amanat. Satu lagi apa itu? Tema. Oke, sekarang perhatikan. Apa sih itu tema? Tema adalah ide atau inti dari sebuah cerita. Tema itu adalah ide atau inti dari sebuah cerita. Yang kedua, tokoh. Tahu tokoh? Tahu. Apa itu tokoh? Yang berperan dalam cerita. Iya, yang berperan dalam sebuah cerita. Lalu ada lagi penokohan atau watak. Apa itu penokohan atau watak? Rifai. Apa itu penokohan atau watak Rifai? Adalah karakter atau sifat yang dimiliki oleh tokoh. Iya, watak itulah karakter atau sifat yang dimiliki oleh si tokoh. Lanjut lagi kita latar. Silakan Tari. Latar Tari. Berbagai peristiwa dari iya, jadi ada latar tempat, ada latar waktu, ada juga latar suasana. Lanjut, ada alur atau plot. Silakan Habib. Alur adalah peristiwa dalam sebuah cerita yang memiliki hubungan sebab akibat Oke, atau dibagi menjadi tiga, yaitu alur maju, alur alur mundur, dan alur. dan alur Iya, alur itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Dan yang terakhir ada amanat. Silakan Kakak Ahda, baca dulu Kak Ahda, apa itu amanat Kak Ahda? amanat adalah perintah yang disampaikan melalui Baca. pembacaan melalui Iya, jadi ada pesan moral atau amanat yang ingin disampaikan oleh si penulis kepada pembacanya. Oke, anak-anak itu untuk memahami materi, dalam perhatikan videonya ya. Zaman dahulu kala Kedengaran? ada seorang cakra tua bernama Mbok Sari. Ya. Mbok Sari hidup seorang diri tanpa seorang anak yang menemaninya. Karena umurnya yang semakin tua, Mbok Sari merasa semakin sulit melakukan pekerjaannya, dari bercocok tanam dan mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Hari-harinya selalu sepi. Ingin rasanya ia memiliki seorang anak yang dapat dia sayangi serta membantu meringankan pekerjaannya. Mbok Sari
Sarni hanya bisa diam dan pasrah dengan takdir yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Seperti hari-hari biasanya, setiap sore Mbok Sarni pergi ke hutan. Itu ketika dia berusia 6 tahun. Tanpa berpikir panjang, Mbok Sarni pun setuju dengan syarat dari Buto Ijo. Mbok Sarni sangat senang. Memberinya telah berbuah. Di antara begitu banyak buah mentimun, ada satu mentimun yang berwarna kuning dan bersinar. Ia sangat penasaran dengan timun tersebut. Kemudian, Mbok Sarni memetik timun itu dan kembali masuk ke dalam rumahnya. Mbok Sarni membawa timun itu ke dapur dan meletakkannya di atas meja. Mbok Sarni membelah timun itu dengan hati. Betapa senangnya Mbok Sarni saat melihat bahwa isi mentimun itu ialah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Harapan terpendamnya selama ini telah terwujud. Seorang anak yang dapat menemani di masa tua. Mbok Sarni pun memberikan anak itu nama Timun Mas. 6 tahun berlalu, Timun Mas telah tumbuh menjadi gadis cilik yang cantik dan ceria. Pagi ini, Timun Mas sedang bermain dengan Mbok Sarni. Timun, Timun Mas, di mana kamu? Mbok mencarimu. Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Itu adalah suara langkah kaki Buto Ijo. Buto Ijo ingin menagih janji Mbok Sarni. Sudah 6 tahun berlalu. Aku datang untuk menagih janji. Ampun Buto Ijo, sekarang Timun Mas belum bersiap-siap. Datanglah lusa, saya akan menyerahkan Timun Mas. Mbok Sarni minta waktu sampai besok pagi. Mbok Sarni tidak sanggup menyerahkan anak kesayangannya. Malam harinya, seorang pertapa tua datang ke dalam mimpi Mbok Sarni. Hai Mbok Sarni, kalau kau ingin anakmu selamat, suruh Timun Mas untuk lari dari rumah. Dan bawalah 4 benda, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi untuk melawan Buto Ijo. Mimpi ini seperti kenyataan dan seolah menjadi petunjuk bagi Mbok Sarni. Anak yang sangat disayanginya memiliki kesempatan lolos dari raksasa jahat tersebut. Pagi hari pun tiba. Sesuai petunjuk dari petapa semalam, Mbok Sarni menyiapkan bekal untuk Timun Mas. Dia pun berpesan jika Buto Ijo mengerahkan Timun Mas untuk lari ke hutan. Tidak akan bisa menangkapku. Timun Mas melempar senjata perang, yaitu biji timun. Seketika, Buto Ijo ditelan oleh hutan mentimun yang sangat lebat. Tapi, Buto Ijo bisa lolos. Kemudian Timun Mas melemparkan jarum.
Jarum itu berubah menjadi tanduk bambu yang menusuk tubuh Buto Ijo. Buto Ijo masih sanggup mengejar dan Timun Mas segera melempar garam. Garam itu berubah menjadi lautan dan menenggelamkan Buto Ijo. Sebelum Buto Ijo sanggup menangkap ini, Timun Mas melempar terasi. Terasi itu berubah menjadi lautan lahar yang sangat panas. Buto Ijo tidak sanggup bertahan dan dia pun tenggelam untuk selama-lamanya. Mbok Sarmi bersyukur bahwa Buto Ijo sudah tiada. Ibu, aku pulang ibu. Aku bisa mengalahkan raksasa itu. Anak yang ia sayangi sudah tidak akan diambil dan disakiti oleh Buto Ijo. Mereka pun hidup bahagia selama-lamanya. Oke, sudah lihat videonya? Anak-anak ibu tadi sudah melihat tayangan video apa judulnya tadi? Timun Mas dan Buto Ijo. Apakah video tadi merupakan cerita fantasi? Ya. Ya. Alasannya apa? Karena tidak bisa terjadi di dunia nyata. Karena tidak bisa terjadi di dunia Nyata. Terus Dan imajinasi si pengarang. dan imajinasi si pengarang. Apa mungkin dari sebuah timun bisa melahirkan seorang anak? Tidak. Sebab itu disebut dengan cerita Fantasi. Apakah anak-anak ibu bisa membuat cerita fantasi? Bisa. Bisa kan? Nah, anak-anak ibu di sini ibu ada LKPD. Perhatikan ke depan. Jadi tugasnya menentukan atau menganalisis unsur intrinsik cerita fantasi. Coba kamu lihat di meja kamu tadi udah ada nama kelompoknya. Sudah? Sudah ada? Oke, kelompok kue-kue mau di mana? Boleh. Timun Mas? Timun Mas di mana kelompoknya? Nah itu kelompok apa lagi? Sudah ada kelompok semut dan kepompong ya? Kelompok semut dan kepompong. Bisa briefing ajaib? Oke. Nah, anak-anak ibu di sini ada kertas post-itnya. Jadi silakan kamu jawab di kertas ini ya. Bisa? Bisa. Nah, udah yang bagus, Pari, Afi. Ada yang bawa HP? Ada. Silakan keluarkan HP-nya. Ingat ya, HP-nya hanya untuk mencari materi ya, bukan bermain game. Oke, silakan keluarkan HP-nya. Silakan kerjakan, waktunya nggak lama, hanya 15 menit. Ingat cara mengerjakannya adalah kamu harus berbagi tugas. Sudah? Itu tugasnya ada menentukan tema, amanat, pilih mau yang mana. Hani mengerjakan yang mana? Raisa yang mana? Amanat aja, Bu. Ya, Maulana yang mana? Berbagi nak. Di sini juga ya, berbagi nak ya. Silakan kerjakan. Di kelompok sini juga berbagi. Kelompok sana juga berbagi nak ya. Bagi tugasnya terus ya, dan cepat siap ya. 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 Oke, silakan kerjakan. Waktunya 15 menit. Ibu akan menilai siapa
siapa? Ria. Iya. Oke, silakan kerjakan, Nak. Nah, kena kerjakan, Nak. Ada yang ingin bertanya? Ada yang sulit? Ini teksnya berbeda-beda ya. Jadi anak ibu fokus dengan kelompok masing-masing. Ya, tidak ada yang melihat kelompok lain karena teksnya sudah berbeda ibu buat. Ada masalah sini? Ada. Nomornya siapa nih, Nak? Tambahin juga nggak apa-apa. Bukan kerjanya, Nak. Kamu dapat tugas bagian apa? Semua kerja ya, Nak ya. Aduh, Abi taruh di atas aja, Nak, nggak apa-apa, Nak. Ya. Namanya saya itu. Yang pertama selesai, Ibu kasih poin plus 10. Kelompok pertama yang selesai, Ibu kasih poin plus 10. Bu, kertasnya kurang. Siapa lagi yang kertasnya kurang? Neni? Mana? Aldo? Udah siap? Aldo bagian apa? Ya, dari tulis meja. Udah. Terus, sama mana bagian di sini? Bagian ada. Oh, yang nomor 1, 2, 3 nya ada, bagian yang mana ada, bagi terus kerjanya, dari cepat. Sudah deh selesai? Bu, jangan lupa nama tokohnya. Jangan lupa ya, di bawahnya ada lagi pertanyaan ya. Yang 3 itu ya. Dunia nyata. Alasannya
Buka lagi nak. Oh apa tuh? Pokoknya bukunya pinjam. Iya, tempel di situ aja nak. Tempelnya di sini aja nak, ya. Tempel di ketat bagian belakangnya aja ya. Oke, boleh bawa ke depan. Kelompok Anissa. Udah semua di bawahnya nak? Yang pertanyaan di bawahnya? Ya, satu lagi nih. Ada masih ada kertasnya? Satu kertasnya bisa jadi untuk 3 pertanyaan aja nih nak. Jangan lupa ya ada pertanyaan di bawahnya lagi ya. Udah Bu, sudah. Lengket saja kertas. Sudah siap? Sudah selesai? Iya. Nanti ditempel sini aja ya. Oke? Udah siap. Ayo cepat. Kelompok Anissa udah selesai ya. Ali udah. Yuk, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Iya, iya. Sudah kumpul semua ya. Nah, jadi sekarang kita akan konsentrasi hanya 2 kelompok saja. Yuk, kelompok siapa yang pertama? Ya, silakan semuanya maju ke depan, semua kelompoknya. Tadi, iya. Oke. Suaranya kuat ya, anak ya. Yang lain, anak ibu, fokus ke depan, tidak ada yang bermain. 1, yang kedua harus ada yang bertanya ya. Nanti setiap kelompok minimal 1 orang. Bentar nak, geser sini lagi sayang. Semuanya geser terus ke depan. Oke, siap-siap. Oke, mulai nak. Bagus. Dengan bajunya. Kuat ya, tahan ya, kuat ya. Ada bisa Bu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ramadhani ingin mempresentasikan cerita fantasi dari berjudul Timun Mas dan Boto Hijau. Namanya? Kenalkan, nama saya Nur Aisyah Zahra. Saya Ahmad Sabila. Nama saya Muhammad Aldo. Lanjut Ani. Saya akan membacakan soal dan jawaban dari LKPD yang diberikan oleh Bu Nur. Nih, silakan lanjut. Unsur integritas yaitu ada tema, tokoh, warna ketokohan, latar, alur, dan amanan. Temanya adalah keberanian dan ketabahan dalam melawan kejahatan. Nih. Nanti bertanya ya, siap masuk pertanyaan ya. Siap masuk Tokohnya pertanyaan ya. adalah Bosani,
Karena menceritakan setiap kejadian dari awal hingga akhir. Jadi disebut dengan alur cerita. Alur maju mundur dan campuran. Lanjut Maulana. Oke, ada pertanyaan lagi bawahnya? Ya, siapkan masing-masing satu pertanyaan. Amanatnya adalah kita dapat mengetahui dan menceritakan kesayangan ibu dan anaknya yang tidak dapat berjualan. Oke, lanjut. Kita ada pertanyaan lagi di bawahnya. Berapakah jumlah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Yaitu ada 3. Ya. Menurut pendapat kamu, apakah Timun Mas dan Botol Ijo merupakan cerita fantasi? Ya, karena cerita khayalan si pengarang. Terus, Menurut pendapat kamu, apakah cerita tersebut dapat terjadi di dunia nyata? Jelaskan. Tidak, karena cerita fantasi adalah cerita khayalan. oke. Lempar pertanyaan berikutnya. Siapa yang ingin bertanya? Oke, silakan. Kelompok siapa dulu? Anissa, oke. Ucap salam Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Buto Ijo memberi timun yang membersih anak ke bosan? Kenapa? Mengapa Buto Ijo memberi timun yang membersih anak ke bosan? Karena Boto Ijo kasihan melihat bahwasannya tidak ada anak, dan Boto Ijo setelah 6 tahun maka Boto Ijo akan mengambil Timun Mas. Gimana bisa? Oke, terima kasih. Lanjut kelompok lagi. Siapa? Siapa yang bertanya? Ya, siapa? Silakan berdiri. Siapa? Udah salam. Buat salahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timun Mas dan Boto Ijo. Temanya nak? Tema ya? Tema Ya, tema. keberanian dan ketabahan dalam melawan kejahatan. Oke, siapa? Silakan kelompok terakhir bertanya. Ayo siapa? Gila, Jidan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Oke, ini jawab. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di umur berapakah Buto Ijo mengambil anak kembali? Umur 6 tahun. Oke, bagaimana Aulia? Ya, Ya, silakan Bu Aulia. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, oke. Silakan tutup Hani dan kelompoknya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah teman. Apa namanya tadi nak? 8. di situ ada Oh, dia berdiri. Coba Miss Raisa, ambil gambar juga di depan. Oke, silakan kelompok Anissa dan kawan-kawan, silakan maju kelompok Anissa. Siapkan pertanyaan juga ya. Ini judulnya kue-kue mau. Ayo, ini 3 orang. Kosongnya nak ya. Oke, nanti kalau siap tempel juga kayak gitu. Lanjut. Ya, Pak Anissa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami
pertanyaan nanti Akila. Buat Polena. Kelihatannya adalah di sekolah begini ya. Oke, lanjut. Siapkan untuk pertanyaan ya. Ada. Silakan untuk pertanyaan nanti. Aldo. Siapkan pertanyaan. Lanjut. Alurnya Untuk mau situasi gimana sekolah sulit dan dia mau menggunakan mantra. Oke, lanjut. Amannya tidak boleh membuli dan harus berteman sama siapapun. Pokoknya dengan nilai Juga tutup mau jadi dulu. berapa jumlahnya? Ya. Tiga, lanjut. menurut pendapatmu, apakah cerita poetri yang merupakan cerita fantasi? Jelaskan. Ya, karena tidak bisa terjadi di dunia nyata. Lagi. Menurut pendapat kamu, apakah cerita tersebut dapat terjadi di dunia nyata? Jelaskan. Tidak, karena itu hanya khayalan si penulis. Oke. Lempar ke temannya yang bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Oke, silakan berdiri Hanif ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhani dari kelompok Timun Mas ingin memberi pertanyaan, yaitu siapakah yang memberi buku pada Mao? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Anissa. Oke, siapa yang memberikan buku kepada Mao? Oke, siapa jawabannya? Biru. Oke, lanjut. Yang kedua, siapa dari kelompok ini yang mau bertanya? Ya, silakan dapat. Siapa? Baiklah, itu di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan dengan biru? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan biru? Membantu mau mempelajari mantra. Oke, Haikal dengar jawabannya. Apa tadinya? Membantu mau belajar sihir. Kuat suaranya, kuat. Haikal duduk. Kuat suaranya, kedengaran nanti. Membantu mau untuk belajar mantra sihir. Oke, membantu mau untuk belajar mantra sihir. Bagaimana Haikal? Cocok? Cocok. Lanjut Akila. Yang bertanya tolong perhatikan temannya nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang pertama kali diceritakan oleh Mao? Air makan. Apa yang pertama dibuat ya? Oke, apa yang pertama kali dibuat oleh Mao? Ayam? Ayam bakar. Oke, ada pertanyaan lain? Ada, oke ada. Silakan ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Mao tidak memiliki teman? Karena dia sangat kuat dalam menciptakan. Suaranya nggak kuat ya sebenarnya. Karena dia tidak bisa menggunakan sihir. Karena dia tidak bisa menggunakan sihir. Sehingga apa yang disihir dia berubah kan? Tidak sesuai. Oke, sudah? Sudah ya? Silakan tutup, Anissa. Kami akhiri dengan latihan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertepuk tangan.
yaitu kita dapat mengetahui siapa saja dan apa saja dari cerita fantasi tersebut. Oke, terima kasih Hani. Tepuk tangan untuk Hani. Ya, ada yang bisa tambahkan lagi untuk deskripsinya tadi ada berapa? Ada 6. Coba dulu siapa yang bisa selain Hani? Ayo siapa? Selain Hani. Ayo siapa? Oke, silakan Anissa. Ada 6 tadi. Yang pertama apa Anissa? Tema, Tema. Yang kedua? tokoh, yang Iya. ketiga watak atau tokohan, Lanjut. empat latar, Ya, yang kelima kelima. alur, yang keenam amanat. Iya, yang keenam amanat. Amanat tadi apa itu tadi amanat? Gafar. Amanat adalah pesan moral Pesan moral dari mana Gafar? dari cerita Iya, dari cerita fantasi. Nah, anak-anak ibu, sekarang ibu akan bertanya di manakah ada kesulitan tadi waktu pelajaran hari ini? tidak ada. Ada kesulitan? Tidak. Tidak ada? Sudah paham semuanya? Sudah. Itu ibu akan memberikan tugas kepada kamu. Ini
mengetahui bagaimana caranya membedakan cerita fantasi dan cerita non-fantasi. Oke, Ci, boleh Akila, udah mau mendengarkan? Karena soalnya mudah dipahami. Jadi hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan nih Pak I. Kalau begitu, anak-anak ibu untuk tugas kamu di rumah, kamu akan mencari satu cerita fantasi. Boleh dari video atau boleh dari teks ya. Nanti kamu juga bisa menganalisis unsur-unsur intrinsi dari cerita tersebut. Oke, untuk pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya adalah kita akan menulis cerita fantasi. Bisa tidak kira-kira kita bercerita fantasi? Bisa. Nah, karena waktunya sudah habis dan materi ibu sudah selesai pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak ibu nanti di rumah belajar ya, jangan banyak main HP. Oke, ketua kelas siapkan. Siap, siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah. Sekarang kita udah ketemu lagi nih. Dan perkenalkan terlebih dahulu, kemarin saya kan udah bilang kalau misalnya setelah observasi nanti kita bakalan ada yang namanya pasca observasi yang nantinya didampingi oleh pengajar praktik saya pada CGP ini. Dan ini perkenalkan Pak Bukhari sebagai pengajar praktik saya, dan yang kali ini akan melihat saya mengcoaching ibu setelah observasi selesai. Nah, kemarin kan kita udah melakukan observasi itu di kelas yang ibu ajar. Sebelumnya juga saya sudah melakukan pra-observasi kepada ibu, dan saya sudah masuk ke kelas ibu, saya sudah melihat bagaimana ibu mengajar. Nah, gimana nih perasaan ibu setelah melakukan supervisi saya masuk di kelas ketika ibu melakukan pembelajaran teman? Gimana nih perasaannya ketika dalam proses pembelajaran itu? Baik Ibu Eni, terima kasih ya Ibu Bapak. Terima kasih Bu Eni atas pertanyaannya. Kemarin kita sudah melakukan observasi ya Bu Eni ya. Jadi ketika observasi itu berlangsung, setelah selesai itu perasaan saya itu sangat senang ya Bu Eni ya. Kenapa saya senang? Pasti pertanyaan tuh ya Bu Eni, bisa senang dulunya seperti itu. Nah, kenapa saya senang? Ketika dalam proses pembelajaran itu kan anak-anak itu kelihatan aktif ya Bu Eni. Tadi saya membuat kelompok ya, membuat kelompok itu saya sesuaikan dengan persiapan belajar anak-anak ya. Jadi ketika kita berkelompok sesuai dengan persiapan belajar anak-anak itu ternyata terbukti lebih aktif gitu. Lebih efisien lagi seperti itu. Jadi anak-anaknya semuanya aktif itu, mulai dari kerja kelompoknya sampai presentasi juga aktif. Seperti itu Bu. Seingat saya kemarin kan area pengembangan ibu tuh ada dua ya, keterampilan sama pengetahuan. Nah, sejauh mana area pengembangan yang mau ibu kembangkan kemarin, apakah semuanya muncul atau semuanya ibu kira rasa berhasil gitu ketika proses pembelajaran? Ya baik, terima kasih Bu Eni. Untuk yang di area pengetahuan itu berhasil ya Bu Eni ya, karena kebetulan saya kan memberikan tugasnya di SKPD. Setelah itu ada juga saya buat refleksi ada untuk individunya juga ada tugas saya Bu Eni. Jadi kan saya tahu apakah yang bekerja saya itu berhasil atau tidak pada hari ini. Dan ternyata berhasil. Anak-anak itu dari mana saya bisa mengetahuinya bahwasanya anak itu ketika membuat pertanyaan itu jawaban mereka itu benar seperti itu Bu Eni ya. Itu untuk yang area pengetahuan. Sementara untuk yang keterampilan ketika mereka presentasi, mereka itu terlihat aktif semuanya kemudian, baik itu yang sedang presentasi kelompok di depan ataupun juga yang temannya bertanya. Jadi aktif, proses tersebut aktif, anak-anak ada yang bertanya, kelompok lain bertanya, dan kelompok di depan juga menjawab seperti itu. Alhamdulillah, berarti ibu merasa proses pembelajaran kemarin berhasil gitu ya. Kira-kira ada nggak sih Bu, dari proses itu yang ibu nampak kurang nampak berhasil gitu? Apa ada sesuatu yang mau ditingkatkan lagi gitu untuk kedepannya? Oh iya, kemarin itu
kesilap sedikit ya Bu. Jadi jadi ada kekurangan ketika anak-anak itu presentasi juga Oh, iya. ada satu kelompok itu mereka fokus dengan kelompoknya itu seperti iya. itu. Jadi ketika kita nah silakan Bu, mereka masih nggak kurang fokus. Jadi mereka Bu seperti itu. Tadi nampak dia kurang fokus seperti itu Bu ini. Jadi Ibu Nur Aini ini merasa satu kelompok itu kurang fokus gitu ya. Iya. Jadi kira-kira apa itu yang membuat mereka nggak fokus ketika saat itu dalam belajar gitu? Kemungkinan besar ya Bu ya ketika teman-teman sudah mengumpulkan mereka kan itu terakhir Pak mengumpulkannya terakhir mereka mengumpulkan jadi mereka masih sibuk dengan membahas tugas mereka jadi saat seperti ini mungkin seperti itu ya karena waktu kelihatan dia lagi membahas kelompok seperti itu dia masih membahas tugas mereka jadi mereka nggak fokus dengan teman yang di depan Jadi ada satu kelompok yang nggak fokus ketika temannya presentasi karena mereka masih sibuk nih dengan hasil mereka benar atau enggak harusnya kayak mana ya gitu karena udah ngelihat kelompok lain maju lebih bagus ternyata ya. Jadi kira-kira dari kekurangan yang Ibu rasa itu nanti kedepannya apa nih inisiatif Ibu ini untuk meminimalkan kekurangan itu supaya kekurangan itu tidak muncul lagi ke depannya ya. Baik, terima kasih Bu ya. Mungkin yang pertama saya akan mengatakan kepada anak-anak yang memberikan pengarahan terlebih dahulu ya Bu ya. Memang kemarin sudah memberikan pengarahan mungkin belum optimal seperti itu ya. Jadi saya akan memberikan pengarahan ketika anak-anak akan bekerja kelompok, saya akan lanjut terus memberikan pengarahan supaya mereka itu mengerjakannya tepat waktu dan kelompoknya itu kalau bisa semuanya itu bekerja sama seperti secara umum dan ketika anak-anak kelompok lain berprestasi jadi mereka itu sudah tidak lagi memikirkan dengan hasil yang mereka buat jadi mereka harus fokus seperti itu Bu. Mungkin itu untuk disikapnya Bu ya sebelum-sebelumnya benar itu akan saya tingkatkan lagi dan cara menghormati atau menghargai teman itu akan saya tingkatkan lagi lebih diberikan pengarahan lagi di situ Bu. Jadi sebelum itu lanjut lagi nak tolong perhatikan temannya mungkin saya sering-sering menyampaikan itu namanya anak-anak ya Bu ya kita bilang sekali ya sekali udah mereka udah fokus lagi dengan pekerjaan mereka seperti itu. Jadi memusatkan fokus mereka ya supaya mereka lebih fokus sama temannya yang lagi presentasi. Jadi mereka tuh harus menyiapkan terlebih dahulu benar-benar siap nih kerjaan kelompoknya. Jadi mereka bisa fokus ketika kawannya presentasi. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang mau diperbaiki ke depannya selain anak yang tidak fokus ada lagi nggak kira-kira? Kalau merasa tidak ada nggak masalah Bu Treni, tapi kalau misalnya masih ada kira-kira apa gitu mau ditingkatkan lagi ke depannya? Mungkin dalam pemberian waktu ya Bu ya karena kan nggak semua anak itu kan berbeda-beda ya jadi mungkin ada yang kelas memang kita sudah membagi sesuai dengan kesiapan gitu kan cuma teman-teman memang tugasnya berbeda saya kasih AKPD kan memang sengaja untuk berbeda supaya mereka tidak di satu kelompok lain supaya mereka fokus dengan kelompok mereka seperti itu mungkin untuk waktu saya tambah sedikit lagi seperti itu jadi pengelolaan waktunya saya tambah lagi supaya anak nggak tergesa-gesa sekali kan itu karena tergesa-gesa makanya mereka sibuk terakhir tadi kita jadi seperti ini seperti itu Bu ini Berarti dalam pengelolaan waktu kedepannya sedikit ditambahkan untuk mengerjakan tugas gitu iya untuk yang mereka kerja kelompoknya seperti itu. Nah, boleh nih saya utarakan dari yang saya temui nih waktu Bu Nur Aini dalam proses pembelajaran. Jadi kan sepertinya gitu ya. Kalau saya salah tolong sampaikan gitu ya. Kayaknya kemarin Bu Nur Aini lupa menyampaikan penilaian, benar nggak sih? Iya saya yang lupa itu waktu penilaian sikap ya Bu ya. Karena saya masuk ke pengetahuan tadi itu seharusnya saya sampaikan penilaian sikap ini apa yang mau disampaikan ke anak-anak apa yang harus mereka kuasai seperti itu kan. Saya langsung pengetahuan dan keterampilan setelah berjalan waktu baru saya oh iya ingat sikap jadi saya sampaikan lagi setelah itu gitu ya seperti itu jadi kekurangan ya jadi kayak langkahnya kurang beruntung udah di tengah pembelajaran baru oh iya nak tadi Bu lupa seperti itu ya tadi sikap dulu yang saya sampaikan jadi kedepannya gimana nih untuk menginisiasi itu supaya tak lupa lagi nih kedepannya untuk menyampaikan penilaian itu secara runtun gitu ya mungkin untuk kedepannya ya memang harus saya betul-betul siapkan ini yang pertama ini penilaiannya harus sikap karena kan sikap harus kita nilai ya ketika proses pembelajaran itu kan ketika saya mau belajar mengajarin anak kan saya nilai gitu ya dan sikapnya baru setelah itu nanti baru ke pengetahuan nggak lompat ke pengetahuan dulu ya pengetahuan baru keterampilan jadi itu memang harus betul-betul itu disikapi seperti itu jadi
kalau saya menilai emang sudah sangat bagus gitu ya yang Bu Nur Aini lakukan di kelas, anak-anak sudah aktif, malah saya merasa udah perfect lah gitu. Kalau kekurangan sedikit-sedikit mudah-mudahan dari inisiatif Bu Nur Aini sendiri tadi yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bisa lagi nih lanjut ke sesi berikutnya, proses pembelajaran berikutnya bisa diperbaiki sesuai dengan rencana yang Bu Nur Aini sampaikan tadi. Nah, kira-kira kapan nih rencana Bu Nur Aini untuk memperbaiki itu semua? Kemungkinan ketika masuk saya ya mungkin hari Selasa, karena kan jadwalnya hari Selasa dia mungkin di situ saya akan perbaiki lagi di mana kekurangan kemarin kan kita memang ada refleksi ya, jadi kita tahu kekurangan kita di mana seperti itu. Mungkin nanti di hari Selasa saya akan perbaiki lebih senyap lagi, ini harus ada nih apa namanya dengan sikap harus ada nih saya sampaikan, jangan sampai terlupakan lagi seperti itu. Jadi nanti Bu Nur Aini akan memperbaiki itu ketika masuk lagi di kelas yang sama gitu ya, dengan kekurangan yang tadi dan solusi yang Bu Nur Aini sendiri katakan tadi, mudah-mudahan berhasil dan pembelajarannya lebih sempurna dan anak-anaknya juga berpihak kepada anak-anak. Ya Bu Nur Aini ya. Iya. Terima kasih atas kerjasamanya dari kelas sampai observasi sampai pasca. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nah, bagaimana Bapak? Baik, jadi ini menarik ya, Iya. menarik bagi menarik ini kan pembelajaran dari mulai perang seperti yang hari ini kita lakukan pasal observasi ya, dari beberapa hal yang kita simak tadi ya, ada beberapa yang pertama tentang pengembangan ya, pengembangan yang ibu lakukan yaitu penilaian pengetahuan yang sudah baik, kemudian dilakukan yang sudah baik, yang alhamdulillah sangat bagus dan saya apresiasi. Kemudian ada tadi pengembangan satu kelompok yang aktif ya. Saya rasa itu bisa diperbaiki kembali di pembelajaran selanjutnya ya. Mungkin kita perlu belajar kembali ya, untuk hal-hal yang kita lagi. Kemudian solusi dengan pengetahuan tentang kerja kelompok ini ya, kita lihat lagi bagaimana sih melakukan diskusi yang baik, yang benar supaya kita jangan terlupakan dan bisa mengakomodasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang kelima saya melihat tadi pengelolaan waktu ini sebenarnya nanti belajar ini tentang yang namanya KSI manajemen diri ya, sama-sama. Dan yang terakhir kita perlu melakukan refleksi setiap apa yang kita lakukan refleksi, kemudian kita lakukan evaluasi untuk pembenahan, untuk perbaikan pembelajaran yang lebih baik lagi di selanjutnya dan ya, itu mungkin dari saya. Tetap semangat Ibu ya. Kesalahan itu bukan menjadi sebuah sesuatu yang akan tidak bisa memotivasi kita, namun jadikanlah kesalahan itu menjadi motivasi kita untuk menjadi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu Yeni.